Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu, 5 Maret. Judulnya, Penguasa Sementara Dunia Ini. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 15 ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Kita telah melihat dalam pelajaran sebelumnya bahwa dalam pertentangan kosmis, iblis dan pengikutnya untuk sementara diberikan wilayah kekuasaan yang signifikan di dunia ini dan dibatasi berdasarkan beberapa aturan main. Aturan main ini tidak hanya membatasi tindakan musuh, yaitu iblis dan pengikutnya, tetapi juga membatasi tindakan Allah untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan yang sementara berada dalam wilayah kekuasaan musuh. Karena Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya, sejauh Allah telah menyetujui aturan-aturan yang berlaku. Jadi dengan memberikan kekuasaan terbatas dan sementara kepada iblis, maka Allah secara moral telah membatasi tindakannya di masa depan tanpa mengurangi kuasa aslinya. Dalam Yohanes 12 ayat 31, Yohanes 14 ayat 30, Yohanes 16 ayat 11, 2 Korintus 4 ayat 4, juga Lukas 4 ayat 6, ayat-ayat ini mengajarkan mengenai kekuasaan musuh di dunia ini. Perjanjian baru menguraikan suatu pertempuran antar kerajaan, yaitu antara kerajaan terang dan kerajaan kegelapan, yang mana kegelapan berasal dari iblis dan pemberontakannya. Bagian dari misi Kristus adalah untuk mengalahkan kerajaan iblis. Untuk inilah Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 yang juga adalah ayat hafalan kita. Namun demikian, ada aturan yang membatasi apa yang dapat dilakukan Allah, namun tetap sesuai pada prinsip-prinsip di balik pemerintahan Allah. Batasan ini mencakup setidaknya, yang pertama, pemberian kebebasan memilih pada makhluk ciptaan. Dan yang kedua, perjanjian aturan main yang tidak kita ketahui setidaknya saat ini. Hambatan dan keterbatasan terhadap tindakan Allah ini mempunyai implikasi yang signifikan terhadap kemampuan moral Allah untuk mengurangi dan atau segera menghilangkan kejahatan di dunia ini. Oleh karena itu, kita melihat kejahatan dan penderitaan yang terus berlanjut, yang tentunya dapat menyebabkan banyak orang meragukan keberadaan Allah atau kebaikan Allah. Namun, ketika latar belakang pertikaian besar ini dipahami dan batasan-batasan yang Allah tetapkan dalam cara Allah menangani kejahatan, kita dapat lebih memahami mengapa segala sesuatunya terjadi. Setidaknya sampai kemenangan Allah yang paling akhir atas kejahatan. Fakta bahwa Yesus menyebut iblis sebagai penguasa dunia ini setidaknya dapat membantu pemahaman kita tentang kejahatan yang ada di dunia saat ini. Betapa melegakan mengetahui bahwa hal ini memang hanya peraturan sementara. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya,
yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Yakobus pasal 1. Tuhan memberkati kita semua.